Han Sua berdiri di depan jendela lantai 30 gedung Huayang Mode, memandangi gemerlap kota Seoul pada malam hari. Lampu-lampu mobil tampak seperti aliran bintang yang bergerak, mengingatkannya bahwa semua orang sedang mengejar sesuatu, termasuk dirinya. Di balik kaca, bayangannya sendiri terlihat, perempuan berambisi, berdedikasi, tapi juga seorang manusia yang masih belajar menyeimbangkan hati dan kenyataan. Malam itu, ia baru saja dinyatakan sebagai kreatif direktur termuda di perusahaan itu, sebuah posisi yang selama ini hanya bisa ia impikan. Suara tepuk tangan masih terngiang di telinganya, tetapi kehangatannya belum mampu menenangkan hatinya yang sejak lama bekerja terlalu keras. Di mejanya, berjejer mood board, kain sampel, dan puluhan sketsa yang ia buat dengan tangan sendiri. Semua itu bukan sekadar pekerjaan, itu napasnya, identitasnya. Namun, di balik rasa bangga yang menebal, ada kerinduan yang baru ia sadari, ingin cepat mengabari seseorang. Tangannya refleks meraih ponsel dan mencari nama yang sudah 6 tahun tersimpan paling atas, Choi Min-jon. Laki-laki yang selalu memotretnya dengan tatapan penuh cinta, yang dulu hadir setiap kali ia menangis karena kegagalan, dan kini menjadi alasan terbesar ia ingin lebih berkembang. Dengan gugup ia menekan tombol panggilan, membayangkan suara hangat yang biasa menyambutnya. Yoboseyo, suara Min-jon terdengar, sedikit lelah, tetapi tetap familiar. Sua tersenyum kecil, tidak peduli betapa padat harinya, cukup mendengar suara itu saja membuatnya merasa pulang. Ia menceritakan promosi itu dengan antusias, setiap kata keluar seperti bunga mekar. Namun jawaban Min-jon hanya singkat, hambar, seperti tidak ikut merasakan kebahagiaan yang sama. Sua terdiam sejenak, namun buru-buru menutup rasa kecewanya dengan tawa kecil, pura-pura tidak kecewa. Malam itu mereka bertemu di kafe tempat mereka pertama kali berpacaran. Min-jon datang dengan kamera tergantung di leher, tapi matanya sibuk menatap layar ponsel, bukan dirinya. Sua bercerita panjang lebar tentang rencananya membuat lini fashion baru, bagaimana ia ingin membuat desain yang bisa menginspirasi banyak wanita untuk berani bermimpi. Min-jon mendengarkan, atau mungkin hanya berpura-pura mendengarkan. Ia hanya mengangguk sesekali. Suasana yang dulu penuh tawa kini seperti ruang kosong yang hanya terisi suara kopi menetes. Namun Sua tetap menggenggam harapan. Ia memilih melihat sisi terbaik dari Min-jon, bahwa mungkin ia hanya lelah, atau pekerjaannya sedang tidak berjalan baik. Ia memutuskan untuk percaya, karena hubungan mereka telah melewati banyak badai. Kita akan menikah suatu hari nanti, ucapnya pelan, lebih seperti meyakinkan diri sendiri daripada berbicara padanya. Dan walau lelaki itu hanya tersenyum samar, hatinya tetap berdegup seperti gadis 20 tahun yang jatuh cinta untuk pertama kali. Ketika malam hampir selesai, Min-jon mencium keningnya ringan. Sebuah gestur kecil yang dulu mampu membuat Sua merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia. Tapi ada sesuatu yang berubah, sentuhan itu terasa singkat, seperti kewajiban. Sua merasakan kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan, namun ia menelan perasaannya sendiri. Ia memilih menutup mata terhadap kegelisahan yang menusuk dada. Cinta itu sudah lama ia bangun, terlalu besar untuk diruntuhkan hanya oleh firasat. Sua pulang dengan langkah pelan, high heels-nya mengetuk trotoar seolah menghitung detak hatinya. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma kota yang sibuk namun juga kesepian. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa cinta mereka masih kuat, bahwa kerja keras akan membawa kebahagiaan. Ia tidak tahu, malam itu adalah permulaan dari retakan kecil, retakan yang pada akhirnya akan mengguncang seluruh hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya dari luar. Sua masih datang paling pagi dan pulang paling akhir, menyusun konsep untuk kampanye besar musim panas. Namun, ada sesuatu yang terus mengganjal di hatinya, sesuatu yang ia coba lupakan tapi semakin terasa nyata. Min-jon semakin sulit dihubungi, pesan-pesan yang dulu dibalas dengan penuh emotikon kini hanya dijawab singkat, nanti aku kabari. Atau lebih buruk, tidak dibalas sama sekali. Sua menatap layar ponselnya terlalu lama setiap malam, berharap ada pesan masuk yang tidak pernah datang. Satu sore saat hujan turun di luar jendela kantor, Sua memutuskan mendatangi studio Min-jon tanpa memberitahu lebih dulu. Ia ingin memberikan kejutan, membawakan kopi favoritnya, dan mungkin menghabiskan waktu bersama setelah berhari-hari terasa jauh.
Saat tiba, studio tampak remang dengan cahaya kuning yang lembut, tetapi suasananya terasa asing. Kamera-kamera tertata rapi, namun meja Min Jon penuh dengan foto-foto yang bukan hasil pemotretan mereka bersama, melainkan potret seorang model wanita berwajah cantik dengan senyum memikat. Sua menatap foto-foto itu satu persatu, jantungnya berdegup tak karuan. Ia mencoba menenangkan diri, Min Jon memang fotografer, memotret model adalah pekerjaannya, bukan. Namun batinnya tidak bisa berdamai dengan kenyataan bahwa ia belum pernah mendengar nama atau melihat wajah wanita itu sebelumnya. Saat ia membalik foto terakhir, aroma parfum feminin lembut tercium dari udara, seperti tanda bahwa ada seseorang selain dirinya yang sering berada di sana. Ketika pintu studio terbuka, Min Jon tampak terkejut melihatnya. Untuk pertama kalinya, senyum yang biasanya hangat kini terlihat terpaksa. "Kenapa kamu nggak bilang dulu?" Tanyanya pelan, seolah kedatangan Sua adalah gangguan, bukan kehadiran yang dirindukan. Sua menyerahkan kopi yang perlahan mendingin, mencoba menyembunyikan guncangan dalam hatinya. Mereka berbicara sebentar, tentang pekerjaan, tentang hari mereka, namun percakapan terasa seperti dua orang asing yang berusaha mengingat bagaimana rasanya saling mengenal. Malam itu, Min Jon berkata bahwa ia ada proyek hingga larut dan meminta Sua pulang duluan. Sua mengangguk meski hatinya menolak. Saat keluar dari studio, ia menoleh sekilas dan melihat siluet Min Jon kembali menatap ponselnya dengan senyum kecil yang tidak sama seperti saat menatap dirinya. Ia berjalan pulang di bawah hujan tanpa payung, membiarkan air menuruni wajahnya seperti tirai yang menutupi perasaannya yang mulai retak. Keesokan harinya, di kantor, perhatian Sua mulai terbagi. Tangannya sibuk menggambar sketsa, tetapi pikirannya berada di studio Min Jon, pada senyum asing yang ia lihat, pada foto wanita yang tidak ia kenal. Rekan kerjanya memanggil berkali-kali sebelum ia sadar. Ia tertawa canggung, tapi dalam hati ia takut kenyataan akan lebih menyakitkan dari sekadar dugaan. Ia mencoba menyibukkan diri dengan desain, menulis ide proyek, menyusun bahan presentasi, apa saja agar pikirannya tidak kembali pada hal yang sama. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin tajam rasa tidak aman menikam dadanya. Cinta yang dulu membuatnya kuat kini seperti tali yang menjerat pelan-pelan. Sua masih percaya hubungan panjang tidak mudah runtuh, tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang ia belum siap hadapi, tapi perlahan menyeretnya pada kenyataan pahit yang tak lama lagi harus ia lihat jelas, tanpa kabut, tanpa alasan pembelaan. Dan saat itu datang, ia tidak akan lagi bisa berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Hari itu, perusahaan mengadakan photoshoot besar untuk koleksi promo musim panas. Studio megah disulap menjadi panggung glamor, lampu sorot terang, musik mengisi ruangan, dan suara sepatu hak bergema di lantai kayu. Sua hadir sebagai kreatif direktor baru, lengkap dengan clipboard di tangan dan headset komunikasi. Semua mata tertuju padanya, ia adalah pemimpin, dan hari itu adalah momen yang harus sukses. Meski begitu, hatinya tidak sepenuhnya hadir. Ada rasa gelisah yang tak ingin pergi, seperti firasat yang berbisik bahwa sesuatu buruk sedang menunggu untuk ditemukan. Ketika daftar fotografer dipanggil, nama Choi Min Jon muncul. Sua menahan napas, ia tidak tahu bahwa Min Jon akan menjadi fotografer utama. Ini seharusnya kabar baik, kesempatan bekerja bersama, merayakan keberhasilan masing-masing. Namun alih-alih senang, dadanya berdebar cemas. Saat Min Jon muncul dari balik set, ia terlihat tampan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak langsung mencari Sua seperti dulu. Ia sibuk bercanda dengan seorang gadis berambut panjang, Lee Eun-bi, model baru yang akhir-akhir ini sering terdengar namanya. Sua memperhatikan dari kejauhan. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk melihat bagaimana mata Min Jon berbinar saat Eun-bi tertawa. Terlalu hangat, terlalu alami. Sua menepis pikiran buruk itu dan memfokuskan diri pada pekerjaan. Ia memberikan instruksi pada tim, mengatur styling, memastikan setiap detail sempurna. Namun sekuat apapun ia berusaha profesional, tatapannya selalu kembali pada Min Jon dan Eun-bi, bergerak terlalu dekat, tersenyum terlalu intim, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Hingga akhirnya sesi break dimulai. Ruangan mulai sepi, kru keluar untuk makan siang,
dan Sua memutuskan untuk mengecek area belakang studio tempat wardrobe disimpan. Ia mendengar suara tawa pelan dari balik tirai hitam tebal yang memisahkan ruang makeup. Suara itu, suara Min Jon. Detik itu, langkah Sua berhenti. Dunia seakan menahan napas. Ada suara lain menyusul, suara perempuan yang lembut namun menggoda. Sua mengenali suara itu. Eng Bi. Ia seharusnya pergi. Ia seharusnya tidak melihat. Tapi hatinya tidak membiarkan. Jari-jarinya gemetar saat ia menggeser tirai perlahan, berharap ia salah. Namun kenyataan tidak pernah selembut harapan. Tepat di depan matanya, Sua melihat Min Jon mencium Eng Bi, bukan sekadar sentuhan bibir, tetapi ciuman penuh hasrat. Tangan Min Jon memeluk pinggang Eng Bi seolah ia telah lama memiliki hak atasnya. Dan Eng Bi membalas, seolah cinta itu bukan dosa. Dunia Sua runtuh tanpa suara. Rasanya seperti seluruh udara ditarik keluar dari paru-parunya. Min Jon tersentak saat melihat Sua berdiri di sana, wajahnya pucat seputih kertas. Eng Bi juga terdiam, tetapi tanpa rasa bersalah. Sua ingin berteriak, ingin marah, ingin menanyakan kenapa. Tapi yang keluar hanya satu kalimat, suara lirih yang pecah seperti kaca jatuh. Jadi, ini alasanmu selalu sibuk. Kata-kata itu menggantung di udara, dingin dan mematikan. Tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki apa yang sudah ia lihat. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Hubungan 6 tahun yang ia rawat dengan seluruh hidupnya kini hancur dalam hitungan detik. Sua berjalan pergi, setiap langkah terasa seperti pecahan kaca yang ia injak sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa seluruh dunia berputar tanpa dirinya di dalamnya. Dan itulah hari di mana cinta yang ia percaya mati dengan perlahan tapi menyakitkan. Hujan turun deras ketika Sua keluar dari studio, namun ia tidak peduli. Payung tertinggal entah di mana, rambut dan blazer desainer mahalnya basah menempel di tubuh, tapi semuanya terasa tidak penting. Yang ada hanya rasa sesak di dada yang menolak pergi. Jalan raya Seoul yang biasanya gemerlap kini seperti kabur, seolah dunia ikut menangis bersamanya. Suara klakson, lampu neon, bahkan hiruk-pikuk pejalan kaki tak sanggup menembus kabut di pikirannya. Ciuman yang ia lihat tadi masih terulang jelas, setiap detiknya seperti pisau yang terus menusuk tanpa ampun. Malam itu, ia pulang ke apartemen sendirian. Ruangan yang biasanya terasa hangat kini sepi seperti ruang kosong tak berpenghuni. Foto dirinya dan Min Jon tersenyum terpampang di dinding, menjadi saksi bisu cinta yang ia banggakan. Sua menatapnya lama, lalu jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah, bukan tangis lembut tapi jeritan yang tertahan selama ini. Bantal basah oleh air mata, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa kecil, terlalu kecil dalam cinta yang ia kira besar. Keesokan paginya, mata Sua bengkak. Namun ia tetap berjalan ke kantor, membawa luka yang belum sempat mengering. Dunia kerja tidak mengenal kata patah hati, tidak memberi waktu untuk mengobati luka. Presentasi besar menunggunya, namun pikirannya kosong. Ketika rapat dimulai, kata-kata yang ia siapkan hilang begitu saja. Direktur lain bertanya, namun ia hanya terdiam, suara menghilang seperti tertelan ruang. Fasilitas, koleksi, strategi, semuanya kabur. Seorang rekan menahan napas, ruangan jadi senyap, lalu terdengar bisik-bisik halus yang menusuk telinga seperti racun. Dan di tengah kekacauan itu, pintu ruang rapat terbuka. Kang Ji Hyuk, CEO baru perusahaan, pria yang jarang tersenyum dan dikenal tak punya toleransi terhadap kesalahan, masuk dengan aura dingin seperti baja. Tatapannya tajam, menilai Sua dari ujung rambut hingga sepatu. Dalam hitungan detik, ia membaca situasi lebih baik daripada siapapun. Kau kreatif direktor, tapi hari ini kau bahkan tidak siap, ucapnya tenang namun menghantam seperti pukulan telak. Rapat berakhir dengan ketegangan dan tatapan kasihan dari semua orang. Sua keluar dengan langkah goyah, hampir kehilangan dirinya sendiri. Sore itu, Sua duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu sudah mulai padam, kantor sepi, tapi ia masih menatap layar komputer kosong. Tangannya bergetar, tetapi air mata tak lagi mampu jatuh, seolah dirinya sudah kehabisan yang tersisa. Ia merasa seperti pecahan kaca yang tidak tahu bagaimana menyatu kembali. Namun di sela keheningan itu, pintu terbuka, dan Kang Ji Hyuk berdiri di ambang dengan tangan terlipat. Bukan marah, tapi tatapannya kali ini berbeda, lebih dalam, lebih memahami daripada yang ia tunjukkan sebelumnya.
Kalau kau ingin bertahan di posisi itu, kau harus membuktikan diri, katanya datar, namun suaranya seperti tali yang menarik Sua keluar dari jurang. Aku akan memberimu proyek besar. Koleksi musim dingin tahun ini. Buktikan kau pantas. Tidak ada empati dalam nada suaranya, tapi justru itu membuat Sua tersadar. Dunia tidak berhenti hanya karena hatinya patah. Pekerjaan bukan tempat berlindung, tapi tempat berdiri kembali. Di tengah kehancuran, ada tangan yang tidak menghibur, tapi menantang. Dan malam itu, Sua membuat keputusan penting. Jika cintanya dihancurkan, maka karir akan ia bangun 2 kali lebih tinggi. Jika hatinya patah, ia akan menjadikannya sayap. Luka itu belum sembuh, tapi dari luka itulah ia mulai bangkit. Hari-hari setelah rapat itu menjadi masa paling berat dalam hidup Han Sua, namun juga menjadi masa yang memahatnya kembali menjadi versi baru. Pagi-pagi buta ia sudah tiba di kantor, bahkan sebelum lampu lorong menyala sepenuhnya. Di meja kerjanya, ia menumpuk moodboard, menempel referensi warna, menyusun tema visual yang kuat untuk koleksi musim dingin. Tidak ada lagi keraguan di matanya, hanya ketegasan dan luka yang berubah menjadi bahan bakar. Suara jarum jam yang monoton kini terasa seperti irama baru dalam hidupnya, ritme kebangkitan. Ia bekerja hingga larut malam, bahkan sering lupa makan. Rekan kerjanya terkejut melihat perubahan itu, wanita yang dulu selalu tampak lembut kini bergerak seperti angin musim dingin, tajam, dingin, tetapi mempesona. Sua mulai membangun tim kecil, orang-orang yang percaya dengan ide gilanya. Ia memilih desainer muda dengan pola pikir segar, penjahit yang lihai, dan fotografer baru, bukan Min Jon. Tidak lagi, ia mengunci pintu masa lalu, setidaknya untuk sementara, karena pintu itu terlalu gelap untuk ia buka kembali. Meskipun begitu, luka itu tidak hilang begitu saja. Ada malam-malam ketika ia berhenti menatap sketsa dan menangis tanpa suara. Ada saat-saat ia menggenggam ponsel dan hampir menekan nama Min Jon sebelum mengurungkan diri. Cinta 6 tahun tidak bisa ikut menghilang secepat ciuman pengkhianatan datang. Namun bedanya kini adalah, Sua tidak lagi membiarkan cinta itu memenjarakan dirinya. Ia menata hatinya seperti ia menata kain di atas meja desain, perlahan, rapi, sabar. Hari presentasi proposal proyek musim dingin tiba. Ruang rapat penuh oleh direktur, investor, dan tentu saja Kang Ji Hyuk. Suasana tegang, tetapi Sua berjalan masuk dengan langkah tegap, seolah ia tidak lagi perempuan yang pecah 2 minggu lalu. Dengan suara mantap, ia menjelaskan konsep Frozen Bloom, koleksi yang terinspirasi dari bunga yang mampu tumbuh di tengah salju. Simbol perempuan yang hancur lalu bangkit kembali. Setiap kata keluar dari bibirnya seperti panah tepat sasaran, setiap slide presentasi memantulkan tekadnya yang tak lagi rapuh. Ketika ia selesai, ruangan hening beberapa detik. Lalu satu persatu kepala mengangguk. Direktur senior memuji inovasinya, tim marketing melihat peluang besar, dan Ji Hyuk hanya menatap dengan mata mikroskopis yang sulit ditebak. Namun di akhir rapat, pria itu berdiri dan berkata tegas, mulai minggu depan, kita jalankan ini. Proyek ini milikmu sepenuhnya. Suasana langsung riuh oleh tepuk tangan kecil. Sua tidak tersenyum lebar, hanya sedikit menunduk, tapi di dalam dadanya, ada api yang kembali menyala. Hari-hari berikutnya menjadi sibuk, namun Sua menikmatinya. Ia memimpin pemotretan awal, memilih lokasi bersalju di Nami Island, mengarahkan model dengan presisi. Setiap keputusan kecil membuatnya merasa hidup kembali. Hingga suatu sore, saat ia sedang memeriksa koleksi kain, Min Jon mengirim pesan pendek, aku ingin bicara. Tolong sekali saja. Tangan Sua berhenti di udara, napasnya tercekat. Masa lalu mengetuk pintu yang baru saja ia segel. Namun berbeda dari sebelumnya, ia kini tidak gemetar lagi. Tidak ada tangis, tidak ada runtuh. Hanya hati yang bertanya diam-diam. Apakah ia siap menghadapi yang patah, atau menutupnya selamanya? Sua menatap layar ponselnya cukup lama hingga cahaya notifikasi padam sendiri. Pesan dari Min Jon masih tertinggal tanpa jawaban. Ada bagian dari dirinya yang dulu akan langsung berlari kembali, namun kini ia memilih diam. Bukan karena tidak lagi mencintai, tetapi karena ia sedang belajar mencintai dirinya sendiri. Ia meletakkan ponsel itu perlahan, lalu kembali menata kain dan sketsa. Dunia tidak berhenti ketika seseorang pergi, dan ia tidak akan berhenti hanya karena hatinya pernah dihancurkan.
Hari-hari menuju pemotretan resmi koleksi Frozen Bloom semakin padat. Sua mulai sering bertemu Kang Ji Hyuk, bukan sebagai CEO dan bawahan, tetapi sebagai dua orang yang perlahan memahami satu sama lain lewat kerja. Ji Hyuk bukan tipe pria yang banyak bicara, namun setiap kalimatnya terukur dan tepat. Ia melihat detail kecil yang orang lain lewatkan, lalu menunjukkannya tanpa menghakimi. Pertama kali Sua menyadari itu, ia terkejut. Di balik dinginnya, Ji Hyuk ternyata memiliki sisi yang sunyi, jujur, dan tidak menuntut apapun darinya. Suatu malam, mereka bekerja hingga kantor sepi. Hanya suara AC dan kertas yang dibolak-balik terdengar. Sua menunjukkan desain gaun utama koleksi, dress silver yang dihiasi payet berbentuk kelopak bunga beku. Ji Hyuk memperhatikannya lama, kemudian berkata pelan, gaun ini terlihat rapuh, tapi kuat. Seperti seseorang yang baru saja jatuh, tapi memilih bangkit. Sua menahan napas. Kata-kata itu mengenai titik terdalam dirinya, tempat yang bahkan ia sendiri jarang sentuh. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa benar-benar terlihat. Beberapa hari kemudian, tim berangkat ke Tokyo untuk konferensi fashion internasional. Di sana Sua tampil sebagai pembicara untuk mempresentasikan konsep koleksi. Ia gugup, kerumunan media asing, lampu panggung terang, sorotan dunia. Tapi ketika ia berbicara, suaranya mengalir jernih. Ia bercerita bukan hanya tentang desain, tapi tentang keteguhan hati, tentang bagaimana kecantikan sejati bukanlah kesempurnaan, melainkan kemampuan untuk bertahan di musim paling dingin. Tepuk tangan panjang menyambutnya. Ji Hyuk hanya menatap tanpa berkata, namun ada sesuatu di matanya, hangat, sulit dijelaskan. Malam setelah konferensi, mereka berjalan di tepi sungai Sumida. Angin Tokyo berhembus lembut, membawa aroma bunga sakura sisa musim semi. Sua tidak lagi terlihat patah. Ia tertawa kecil saat menceritakan hal-hal konyol, dan Ji Hyuk, yang biasanya dingin, mendengarkan dengan sabar. Keduanya duduk di bangku, membiarkan malam berlalu tanpa terburu. "Apa kau pernah takut gagal?" tanya Sua tiba-tiba. Ji Hyuk menoleh, menatapnya dalam. "Setiap hari, tapi aku lebih takut berhenti mencoba." Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk membuat dada Sua hangat dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Entah kapan tepatnya, namun Sua mulai menyadari bahwa tatapan Ji Hyuk membuatnya tidak merasa sendirian. Bahwa ketika pria itu berjalan sejajar dengannya, dunia tidak terasa begitu berat. Ia tidak meminta Sua untuk melupakan luka, tidak berusaha mengisi kekosongan paksa, ia hanya berjalan di sisi, memberi ruang agar luka itu sembuh perlahan. Dan dari ruang kosong yang dulu menyakitkan itu, rasa baru mulai tumbuh. Pelan, hati-hati, tapi nyata. Namun benih cinta tidak pernah tumbuh tanpa ujian. Setibanya kembali di Seoul, Sua menemukan seseorang menunggunya di depan gedung kantor, basah oleh hujan, dengan mata yang dulu ia kenal sangat baik. Choi Min Jon. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Sua, aku ingin kembali." Dan kali ini, keputusan ada sepenuhnya di tangan Sua. Malam itu, setelah Yi Jae pergi, Dahi berdiri lama di teras apartemen Han Sujin. Hatinya berkecamuk, antara ingin percaya dan ingin melarikan diri. Kehadiran Yi Jae membuka kembali kenangan yang begitu ia tekan. Nama itu saja sudah cukup membuat napasnya tercekat. Sujin mengusap pundaknya pelan, memberikan ketenangan yang hampir tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi Dahi tahu, sekuat apapun ia berusaha, masa lalunya belum selesai. Luka itu masih basah, dan kedatangan Yi Jae seperti garam yang ditaburkan tanpa ampun. Keesokan pagi, Dahi tengah menyelesaikan proposal kampanye besar yang bisa menentukan masa depannya di perusahaan. Jari-jarinya menari di atas keyboard, tapi pikirannya terus mengembara pada kata-kata Yi Jae semalam. "Aku minta maaf." Kata sederhana itu justru membuatnya semakin marah, bukan karena permintaan maaf datang terlambat, tapi karena ia sadar dirinya belum benar-benar berhenti mencintai pria itu. Hatinya seperti dua sisi mata uang, satu ingin memaafkan, satu ingin melupakan. Saat makan siang, Ji Eng mengetuk pintu ruang kerjanya dengan wajah cemas. "Dahi, kamu terlihat tidak baik." Dahi tersenyum, berusaha terlihat kuat meski suaranya gemetar. Mereka duduk berdua di kantin staf, dan untuk pertama kalinya Dahi menceritakan semuanya dengan detail, pengkhianatan, hancurnya mimpi, dan ketakutannya untuk mencintai lagi. Ji Eng menggenggam tangannya.
Kau tidak harus memaafkan seseorang untuk sembuh. Kadang, bertahan berarti pergi. Kata-kata itu menusuk hati Dahi, menenangkan, namun penuh arti. Sore hari, Dahi menerima email panggilan rapat besar dengan jajaran direksi untuk mempresentasikan hasil kampanyenya. Inilah kesempatan yang ia tunggu selama bertahun-tahun. Namun bukannya senang, ia justru merasa panik, seolah masa lalunya kembali membayangi masa depan yang ingin ia bangun. Sosok Yi Jae seperti bayang-bayang yang tidak mau hilang. Ia berdiri di depan cermin, menatap refleksi wanita yang berusaha bangkit, tapi masih ketakutan. Kau kuat, ia berbisik pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hati yang rapuh itu. Di luar gedung, hujan turun deras dan jalanan macet. Saat bergegas pulang, Dahi justru melihat Yi Jae berdiri basah kuyup di depan kantornya dengan buket bunga lili putih, bunga favoritnya dulu. Dahi berhenti sejenak. Waktu seperti melambat. Kenangan tentang hari-hari bahagia bersama pria itu mengalir deras, menghancurkan dinding yang setengah mati ia bangun. Yi Jae menatapnya, mata mereka terkunci lama. Aku tahu aku terlambat, katanya dengan suara memohon. Tapi izinkan aku memperbaiki semuanya. Dahi mengepal tangannya. Air mata mengalir, entah karena marah atau karena rindu. Aku bukan wanita yang bisa kau tinggalkan lalu kembali sesukamu. Napasnya bergetar. Aku belajar berdiri sendiri, dan kau tidak tahu betapa sulitnya itu. Yi Jae mencoba mendekat, namun Su Jin tiba-tiba muncul dari balik payung, berdiri di samping Dahi tanpa berkata apa-apa. Kehadirannya seperti benteng, mengingatkan Dahi bahwa ada orang yang hadir bukan untuk melukai, melainkan menjaga. Untuk pertama kalinya, Dahi melihat dua jalan di hadapannya dengan sangat jelas. Satu kembali ke masa lalu yang masih menyakitkan, satu menuju masa depan yang belum pasti namun memberi kesempatan untuk sembuh. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Ia menutup mata sejenak sebelum akhirnya mengembuskan napas panjang. Pilihan ada di tangan Dahi sekarang, dan apapun yang ia pilih, seseorang pasti akan terluka. Hujan turun semakin deras, seolah ikut menyaksikan momen paling menentukan dalam hidup Dahi. Di hadapannya berdiri dua pria dengan kisah berbeda, Yi Jae dengan kenangan masa lalu yang masih penuh bara, dan Su Jin dengan kehangatan masa depan yang belum ia berani sentuh sepenuhnya. Tangannya bergetar saat ia menggenggam payung, sementara hatinya bergulat hebat. Dunia terasa sepi, hanya bunyi hujan dan degup jantungnya sendiri yang terdengar jelas. Ia tahu, apapun yang dipilih malam itu akan mengubah semuanya. Yi Jae maju selangkah, menatapnya penuh penyesalan. Dahi, aku tidak mencari pembenaran. Aku hanya ingin kau tahu, aku masih mencintaimu. Dan aku menyesal setiap hari. Suaranya pecah, dan untuk pertama kalinya Dahi melihat mantan kekasihnya itu rapuh. Dulu, kata-kata itu yang selalu ia tunggu. Kata-kata yang ia harap datang sebelum semuanya hancur. Kini saat ia mendengarnya, ia justru merasa kosong, seolah cinta yang dulu membara kini hanya tinggal abu. Sementara itu, Su Jin tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya membuka payungnya sedikit lebih lebar, menutupi Dahi agar tidak basah. Tindakan sederhana, tapi penuh makna. Bukan memohon, bukan memaksa, melainkan hadir dan bertahan. Dan justru sikap itulah yang perlahan memecahkan dinding yang mengurung hati Dahi. Ia menoleh pada Su Jin, melihat ketulusan tanpa syarat yang selama ini ia butuhkan namun tak pernah ia sadari. Dahi menutup mata, menghirup udara dingin yang menusuk paru-paru. Untuk pertama kalinya ia tidak memilih dengan hati yang luka, tapi dengan hati yang ingin sembuh. Ia menatap Yi Jae, tanpa amarah, hanya kejujuran. Aku pernah mencintaimu begitu dalam, hingga ketika kau meninggalkan aku kehilangan diriku sendiri. Suaranya lembut, namun tegas. Tapi aku akhirnya menemukan dia kembali, tanpa kamu. Maaf, tapi aku tidak bisa kembali pada masa lalu. Yi Jae terdiam. Buket lili putih di tangannya jatuh terhempas hujan. Matanya memerah, namun ia mengangguk pelan. Kalau itu keputusanmu, aku hanya berharap kau bahagia. Tidak ada lagi kata-kata besar, tidak ada drama memaksa. Hanya kepergian yang berat namun elegan, seperti bab yang akhirnya selesai. Yi Jae melangkah mundur, lalu perlahan menghilang dalam hujan, meninggalkan Dahi dengan hati yang lebih ringan meski basah oleh air mata. Su Jin menatap Dahi lama, seolah menunggu keputusan lain, bukan tentang cinta, tapi tentang keberanian memulai hidup baru. Dahi tersenyum lembut, lelah namun lega.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, katanya lirih. Tapi aku ingin mencoba, bukan untuk menggantikan seseorang, tapi untuk membangun sesuatu yang baru. Sujin meraih tangannya, hangat di tengah udara musim dingin. Tidak tergesa, tidak memaksa. Hanya dua orang yang siap berjalan berdampingan ke arah yang sama. Beberapa bulan berlalu, Dahi meraih posisi yang selama ini ia perjuangkan, direktur kreatif, dengan proyek kampanye besar yang sukses gemilang. Ia masih kadang mengingat Yi Jae, tapi bukan dengan perih, melainkan dengan kedewasaan. Luka itu akhirnya sembuh, meninggalkan bekas yang tidak lagi menyakitkan. Di sampingnya, Su Jin menjadi bagian hidup yang tumbuh pelan-pelan, seperti bunga yang baru mekar setelah musim panjang penuh badai. Dan malam itu, ketika ia menatap langit kota Seoul dari jendela kantornya, Dahi berbisik pada dirinya sendiri, bukan dalam kesedihan, tapi syukur. Aku akhirnya memilih diriku.